Rencana pembangunan 6 ruas tol baru di Jakarta kembali menjadi polemik. Polemik terjadi setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membatalkan mega proyek tersebut dan menyiapkan rencana baru untuk mengatasi kemacetan Jakarta, yakni arteri layang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akhirnya membatalkan proyek 6 ruas tol baru di Jakarta yang telah didengung-dengungkan sejak 4 tahun lalu. Mega proyek senilai 42 triliun rupiah itu akan digantikan dengan arteri layang. Karena menurut Ahok, opsi pembangunan jalan arteri lebih memungkinkan dibandingkan pembangunan jalan tol. Di sisi lain, Jakarta saat ini masih kekurangan jalan arteri sehingga mengakibatkan kemacetan di mana-mana. Menurut Ahok, pemerintah tidak akan mengubah trase-trase yang sudah ditetapkan untuk pembangunan 6 ruas tol dalam kota itu. Hanya tipe jalannya saja yang diubah dari jalan tol menjadi arteri layang. Sejak awal, rencana pembangunan 6 ruas tol baru itu memicu kontroversi dan polemik antara Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Karena dinilai tidak solutif untuk mengurai masalah kemacetan di ibu kota. Penambahan jalan bahkan secara tidak langsung akan merangsang masyarakat untuk memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi yang dipastikan akan menyebabkan kemacetan. Namun akhirnya disetujui Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo setelah bertemu dengan Wakil Menteri PU saat itu Hermanto Dardak dan Menteri PU Joko Kirmanto. Meski demikian, dalam pelaksanaannya terhambat masalah pembebasan lahan hingga akhirnya Ahok datang dengan rencana baru yakni mengubah rencana pembangunan 6 ruas tol itu menjadi arteri layang. Lalu apakah perubahan tipe jalan itu akan mengurangi kemacetan ibu kota? Atau justru semakin memacetkan Jakarta? Dan bagaimana pula sebaiknya tata kelola transportasi di ibu kota ini diarahkan? Untuk membahasnya lebih jauh, kita langsung saja berbincang dengan mantan Menteri Perhubungan Bapak Yusman Syafii Jamal. Selamat pagi Pak Yusman, selamat datang Berita 1 TV. Pak, melihat dari polemik yang baru saja kita saksikan bersama-sama, apa pendapat Bapak? Pendapat saya itu sebenarnya dua ya. Pertama itu adalah sebetulnya kalau kita membangun proyek di tengah jalan tuh nggak boleh ada keputusan berbeda. Karena proyek itu kan berjangka panjang, udah dikaji, kemudian sudah dilakukan langkah. Pasti di tengah jalan ada obstacle, ada hambatan. Tapi kalau begitu ada hambatan, hambatannya yang diselesaikan, bukan kita merubah keputusannya. Itu yang pertama. Kedua, soal macet. Macet Jakarta ini sebetulnya karena masalah utamanya itu adalah volume jalan lebih kecil daripada volume kendaraan. Jadi banyak sekali kendaraan di Jakarta ini. Mengapa banyak? Karena sebetulnya Jakarta ini sudah kayak megapolitan. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Jakarta, sebetulnya kita ngomong Jabodetabek. Jadi kita tidak lagi ngomong Jakarta. Semua orang kita harapkan sebetulnya tidak tinggal di Jakarta dan tinggal di daerah yang lebih murah atau lebih nyaman dan kemudian lebih sehat di luar kota, misalnya di Bogor, Bekasi, Tangerang, kemudian bekerja di Jakarta itu seperti di Tokyo, seperti di negara-negara maju. Jadi dengan begitu sebetulnya jalan tol itu merupakan bagian yang sangat penting untuk menghubungkan daerah di luar Jakarta dengan Jakarta. Jadi begitu. Dan kalau konsep jalan tol sama jalan arteri itu bedanya sebetulnya satu. Yang satu berbayar, yang satu tidak berbayar. Nah, kalau dia berbayar sebetulnya konsepnya itu sebetulnya ada insentif dan ada disinsentif. Disinsentifnya itu adalah kita menghalangi dengan cara ekonomi untuk mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta. Jadi hanya orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi mempunyai kemampuan untuk masuk. Tapi kita harus juga mengelola dengan cara adjust equality, kesamaan. Nah karena itu di jalan tol sebaiknya juga disediakan jalur untuk bus. Jadi dengan demikian orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membawa mobilnya, kendaraannya, sekarang dia dapat menggunakan bus. Dan busnya itulah dibuat murah. Disitulah baru fungsi pemerintah daerah. Jadi bukan kita bicara di dalam jalannya, karena jalan itu fasilitas, sebetulnya jalan itu adalah cara kita untuk mengatasi kemacetan. Tadi Bapak mengatakan ada obstacle atau halangan-halangan lah dalam perencanaan proyek jangka panjang ini. Halangan apa yang Bapak sempat
Selalu kalau jalan itu pasti halangannya itu adalah pembebasan lahan. Lahan. Nah, pembebasan lahan itu mengapa pembebasan lahan? Karena memang sebelumnya tidak ada perencanaan. Jadi penduduk itu jauh datang lebih dulu ketimbang suatu tata kota yang baik. Jadi kita kan merencanakan tata kota itu setelah penduduknya penuh. Penuh. Jadi karena itu kita akan memindahkan. Nah, setiap memindahkan orang, tentu di situ kita merusak zona nyaman orang lain. Jadi dengan demikian tentu selalu ada insentif untuk dia pindah. Untuk insentif itu harus ada pergantian. Nah, dari situ makanya dulu seingat saya kalau nggak salah Pak Ahok dan Pak Jokowi itu kan punya tagline, yaitu namanya bukan ganti rugi tapi ganti untung. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan juga pembebasan lahan juga menyebabkan kita harus meminta partisipasi lah. Dari masyarakat dan juga dari pemerintah daerah. Baik, masalah pembebasan lahan memang klasik. Nah, sekarang saya ingin ngajak Bapak untuk menyaksikan di layar. Ini adalah 6 ruas tol baru Jakarta. Kita lihat ada Semanan Sunter, Pak. Panjangnya 17,88 km dengan nilai investasi besar 9,76 triliun. Lalu juga ada koridor Sunter Bekasi Raya 11 km 7,37 triliun. Berikutnya kita lihat ada koridor Duri Kampung Melayu 11,38 juga, nilai investasi lebih kecil 5,96 triliun. Kemayoran Kampung Melayu 9,65 km dengan nilai investasinya 6,95 triliun rupiah. Dan dua lagi, ini adalah koridor Ulu Jami Tanah Abang 8,27 km, investasi 4,25 triliun. Pasar Minggu Kasablanka 9,56 km dengan nilai investasi 5,71 triliun. Nah, dengan 6 jalur yang ada ini Pak, koridor, menurut Anda apakah ini sebetulnya bisa menyelesaikan sebagian atau permasalahan dari kemacetan Jakarta sendiri? Kalau menurut saya iya ya, karena itu kan sebetulnya jalurnya itu adalah pertama membypass dari barat ke timur. Ya. Satu lagi membypass dari utara ke selatan ya. Kan jadi dari atas ke bawah. Nah, kita lihat kuncinya itu sebetulnya Sunter. Iya, Sunter di situ ada Kemayoran. Terus kemudian dia bisa ada link up ke JOR ya. Iya. Jadi dengan demikian kalau kita misalnya Pulau Gebang digabung ke Sunter dan kemudian Sunter ke Semanan, itu sebetulnya kita mengharapkan juga nanti mungkin ada daerah di mana logistik kita jadi lebih baik. Misalnya itu. Jadi bukan semata-mata orang ke kantor, tapi itu ada jalur logistik yang keluar, tidak masuk ke dalam kota. Terus kemudian dari Sunter itu ada Kemayoran, dari Kemayoran terus kemudian ada di daerah utaranya ada, kalau nggak salah saya ada Pasar Minggu, kemudian ada Kampung Melayu di sini, terus kemudian ada Ulu Jami ya. Nah itu kan dia mau gabung ke arah kota. Jadi kalau misalnya ini bagus, semua ada jalan tol yang baik, orang itu akan tinggal di daerah, mungkin daerah Ulu Jami, di daerah penyangga lah ya. Semua daerah penyangga ibu kota jadi bagus. Jadi dengan begitu saya kira ini sangat tepat, sangat baik. Nah, kalau memang jalur yang dipilih sudah tepat. Nah, sekarang jenisnya Pak, tadinya dari jalan tol menjadi jalan arteri. Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya lebih condong jalan tol ya. Karena begini, sebetulnya kalau ada jalan tol kita bisa menerapkan konsepsi untuk memberikan suatu standarisasi. Pertama standarisasi soal kekuatan jalan. Kita mengatakan bahwa ini untuk 40 tahun atau 45 tahun. Nanti terus kemudian ada standarisasi. Terus kemudian bagaimana standarisasi yang masuk ke jalan tol misalnya itu adalah tidak boleh katakanlah mobil yang sudah chassisnya miring atau yang sudah bannya nggak benar gitu segala macam. Jadi ada suatu standarisasi untuk memberikan ruang bagi upaya kita untuk menurunkan jumlah kendaraan yang kita anggap sebetulnya tidak layak jalan. Yang mengisi jalan. Jadi jalan tol saya lebih baik. Dan kemudian jalan tol juga kita bisa membebaskan APBN dan APBD kita terhadap pembangunan jalan tol karena kita bisa meminta partisipasi dari swasta. Terus kemudian kerjasama BUMD, kerjasama dari BUMN. Jadi investasinya bisa kita alihkan untuk kepentingan umum yang lain, misalnya perumahan, pembersihan kali dan lain sebagainya. Sayang uang Pemda diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana, padahal bisa gabung sama swasta. Nah, tadi salah satu kendala juga yang dibilangkan adalah
kalau Jakarta saat ini memang lebih memungkinkan untuk membangun jalan arterinya daripada dijadikan jalan tol. Anda sendiri melihat itu bagaimana, Pak? Kalau jalan arteri yang saya khawatir satu, kalau pasti diisi oleh motor. Oh, oke. Dia akan diisi banyak sekali motor dan akibatnya tidak menjadi jalan bagi kendaraan Besar. besar, tetapi malah penuh dengan motor. Nah, padahal kan kita ingin mengurangi populasi motor. Kita ingin memindahkan orang yang mengendarai motor, kita sediakan angkutan umum massal, misalnya kita umum pakai busway dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita minta pakai ada jalan tol dengan syarat, jadi kan Pak Ahok sebetulnya bisa membuat syarat. Bangun jalan tol, tapi saya minta sebagai gubernur adalah ada jalur untuk busway. Dan kemudian busway itu kita beri insentif. Jadi orang misalnya busway-nya nggak usah mahal-mahal, 3.500 kayak gitu. Dan dengan begitu semua populasi kendaraan bermotor pribadi dan kemudian kendaraan dari motor roda 2 itu mungkin akan berkurang. Kita tinggal taruh aja stasiun besar di daerah yang penyangga itu tadi. Dengan begitu orang akan lebih mudah. Baik, karena memang kendaraan bermotor roda 2 ini sangat-sangat mendominasi ya. Bahkan yang di jalan layang sekarang aja dibilang nggak boleh masuk, tetap nekat masuk ya Pak? Tetap masuk. Wah, itu berbahaya sekali. Nah, bagaimana tarik ulur dan polemiknya plus minusnya Pak? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, pemirsa Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.